Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nova Agustina. Untuk sekarang saya akan memaparkan eh, pertemuan pertama di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya adalah OOP. Nah, untuk di pertemuan hari ini yaitu terdiri dari beberapa yang akan kita bahas, yaitu konsep dasar, kemudian perbandingan prosedural dan objek, Java dan OOP, kemudian kelebihan dari OOP. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu nih. Jadi, nama saya tadi sudah disebut ya, Nova Agustina. Nah, pendidikan S1 saya di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung pada tahun 2015, lulusnya. Nah, kemudian pendidikan S2 Universitas Amikom Yogyakarta, jadi dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, agama saya Islam. Nah, home base mengajarnya saya di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Nah, untuk kontak Facebook, Instagram, dan LinkedIn-nya dapat dilihat di layar. Nah, saya memiliki pengalaman mengajar, yaitu ada Android Programming, OOP, dan juga Web Programming. Nah, yang lainnya saya pernah juga mengajar manajemen proyek perangkat lunak. Nah, selain itu, saya juga biasa mengajar untuk sertifikasi keahlian. Salah satunya Microsoft Technology Associate, yaitu database fundamental dan juga web HTML. Nah, kemudian yang lainnya adalah Android developer yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Logical Operation. Kontrak kuliahnya dengan saya UTS dan UAS ini 30%, tugas dan etika ini 25%, presensi 15%. Nah, untuk tujuannya apa sih di materi pertama ini, yaitu tentang OOP. Pastinya kita harus mengenal dulu dan memahami konsep OOP dan membandingkannya dengan pendahulunya, yaitu prosedural. Nah, mengenal dan juga kita akan mengenal bahasa pemrograman Java. Nah, topik yang akan saya bahas yang pertama teknologi Java, kemudian prosedural versus OOP, mengorganisasi program, pengenalan objek, konsep OOP, dan running aplikasi Java. Oke, nah sejarah OOP ini sebelumnya kita bahas dulu. Jadi sebelum tahun 1980 yang terkenal adalah teknik fungsional dan juga prosedural populer. Ini jadi OOP itu baru populernya di 1980 ke atas. Nah, untuk yang fungsional ini pemecahan secara matematis. Jadi contoh programnya adalah Lisp. Dan kemudian ada prosedural, ini pemecahan secara runtun terdiri dari subrutin. Contohnya ada Pascal, Basic, dan juga Fortran. Dan lain-lain masih ada lagi. Nah, sejarah OOP ini baru berkembang pada sekitar tahun 1982 sampai 1983 oleh Prof. Jarne Stroustrup. Ini di laboratorium AT&T. Ini prinsipnya, jadi OOP itu dia membuat data itu tidak bersifat pasif. Jadi bisa melakukan suatu aksi atau tindakan dan juga mampu memanipulasi dirinya sendiri, menerima dan menampilkan nilai atau bahkan mempengaruhi dari objek itu sendiri. Nah, bahasa yang mendukung teknik ini misalnya ada C++, ada Java, ada EVOL, ada Python, dan lain-lain. Nah, pada tahun 1991, untuk sejarah Java, jadi proyek pengembangan teknologi Star Stephen ini dimonitori oleh James Gosling, ini menghasilkan program. Nah, program ini kita sebut sebagai org programming. Jadi setelah era Star Stephen selesai, sebuah anak perusahaan TV kabel tertarik nih dengan ditambahnya orang dari Project The Green Project. Jadi mereka memusatkan kegiatannya pada sebuah kantor di 100 Hamilton Avenue di Palo Alto. Nah, ini perusahaan ini bertambah maju dengan perusahaan OAK Programming ini. Nah, pada tahun 1995 ini pertama kali source code Java versi 1.02 dibuka. Jadi kesuksesan mereka diikuti dengan pemberitahuan pertama kali pada surat kabar San Jose Mercury. Ini Mercury News. Jadi pada tanggal 23 Mei 1995. Nah, karena tidak mendapat lisensi Java ini, jadi
nama OAK-nya diganti menjadi Java. Itulah awal mulanya muncul sejarah OOP dan juga Java. Nah, kelebihan pada Java ini sederhana, kemudian berbasis objek, handal, full modularity, kemudian platformnya independen ya, berdiri sendiri, dan juga aman. Nah, kekurangannya ini untuk Java memakan memori yang banyak dan juga mudah didekompilasi. Nah, teknologi Java ada 4, yaitu programming language. Ini sintaks bahasa pemrograman Java mirip dengan C++. Nah, kemudian development environment ini teknologi Java menyediakan compiler, interpreter, documentation, generator, class file, packaging. Kemudian application environment ini merupakan standalone atau program yang tidak memerlukan web browser untuk mengeksekusi program, atau biasanya kita sebut dengan applet. Nah, kemudian deployment environment ini terdapat dua deployment environment utama, yaitu ada JRE. Ini yang menyediakan kelas-kelas yang tersimpan dalam package, kemudian komponen GUI class dan juga collection API. Nah, yang kedua ada web browser. Ini banyak web browser komersial yang menyediakan lingkungan Java, teknologi interpreter dan runtime. Nah, fitur pada teknologi Java ini ada Java Virtual Machine atau kita sebut dengan JVM, ada Garbage Collection, ada Java Runtime Environment tadi atau kita sebut dengan JRE. Nah, untuk JVM ini menyediakan spesifikasi hardware platform. Nah, kemudian membaca bytecode yang sudah terkompilasi yang mendukung multi-platform dan diimplementasikan sebagai software atau hardware. Kemudian JVM ini juga diimplementasikan di Java Technology Development Tool atau web browser. Kemudian ada garbage collection. Ini fungsinya adalah untuk mengecek dan membersihkan memori yang tidak lagi terpakai. Ini dilakukan secara otomatis oleh garbage collection. Kemudian berjalan sesuai dengan implementasi JVM-nya. Jadi memori-memori yang tidak kita gunakan atau tidak berjalan ini oleh garbage collection akan dilakukan pembersihan memori secara otomatis. Kemudian ada Java Runtime Environment. Ini menangani tiga tugas utama. Yang pertama pemanggilan kode, kemudian melakukan verifikasi, dan kemudian melakukan eksekusi. Gambarannya dapat terlihat di layar. Jadi proses pada saat mulai melakukan pemanggilan kode, nah baru kita melakukan JRE ini melakukan verifikasi. Nah, setelah sudah terverifikasi, dia akan mengeksekusi. Oke, nah sekarang kita akan pengenalan tentang pemrograman prosedural terlebih dahulu sebelum kita masuk ke OOP. Nah, jadi bahasa prosedural itu secara pengertiannya adalah serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Nah, cara pandangnya jadi program tersebut ini suatu urutan instruksi. Nah, programmer harus melakukan breakdown suatu problem menjadi subproblem yang lebih simpel. Fungsi dari prosedur menjadi fokus utama. Nah, kemudian fungsi dan prosedur juga digunakan untuk memanipulasi data, dan yang jelas data pada bahasa prosedural ini bersifat pasif. Jadi tidak ada suatu fungsi atau metode yang menjadi turunan antar kelasnya. Jadi harus berdiri sendiri. Nah, baru kita masuk ke OOP. Nah, keuntungannya ini reusabilitas, kemudian pembangunan program lebih cepat, fleksibelnya lebih tinggi juga, dan ekstensibilitas dan less maintenance, jadi mudah ya. Nah, pemrograman orientasi objek juga fungsi dan data ini bukan menjadi dua hal yang terpisah. Jadi fungsi dan data ini menjadi suatu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Nah, cara pandangnya untuk OOP ini, jadi program itu serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Jadi dalam menyelesaikan problem kita dapat mendirikan berbagai objek, biasanya memiliki metode yang berbeda untuk menyelesaikan suatu problem tersebut. Nah, untuk kata kunci OOP itu ada objek, yaitu dapat berupa kelas atau instance. Ini harus berasal dari entitas atau konsep dunia nyata.
Nah, kemudian ada kelas, itu template untuk membuat objek, ada atribut, identitas unik dari objek, kemudian ada metode, fungsi untuk pengaksesan atribut atau suatu tugas tertentu, kemudian ada enkapsulasi, ini menyembunyikan struktur data dan implementasi suatu kelas. Selain itu ada inheritansi, ini mempresentasikan keterhubungan struktural antar kelas, kemudian ada polymorphism, ini kemampuan untuk merepresentasikan dua bentuk objek yang berbeda. Nah, objek itu jadi semua benda yang ada di dunia nyata dapat dianggap sebagai objek. Nah, contohnya kita sendiri nih sebagai manusia, atau misalnya rumah, mobil, sepeda motor, gelas, pokoknya semua yang ada di dunia nyata yang bisa yang terlihat, bisa dipegang, itu bisa kita katakan sebagai objek. Nah, contohnya nih, ada gambar orang sedang berjalan. Nah, dia mengatakan bahwa namanya adalah Adnan. Nah, ibaratkan kan dia adalah manusia, berarti objeknya manusia. Dan dia memiliki atribut, yaitu, jadi dia sudah menyebutkan nama, berarti atributnya ada nama. Kemudian ada baju, kemudian ada dia menggunakan celana juga, menggunakan sepatu. Nah, metodenya dia seperti yang terlihat di layar, dia sedang berjalan, nah itu yang kita sebut sebagai metode. Nah, karakteristik objek memiliki state sebagai status atau atribut. Nah, setiap objek memiliki tingkah laku. Tingkah laku ini kita sebut sebagai metode. Nah, contohnya kalau misalnya di objek sepeda, objek sepeda memiliki atribut, ada pedalnya, ada roda, ada jeruji, ada warna, jumlah rodanya berapa. Nah, kemudian metodenya, kecepatannya seperti apa. Kecepatan, kemudian ada perpindahan gigi sepeda, nah itu adalah salah satu metode. Nah, masih di karakteristik objek nih, jadi penggambaran pemrograman berorientasi objek ini sama dengan penggambaran pada dunia nyata. Jadi pada pemrograman berorientasi objek, ini state disimpan pada data. Data ini, jadi kita sebut nanti state-nya sebagai variabel. Nah, tingkah laku disimpan pada, kita sebut nanti tingkah lakunya sebagai metode. Oke, next. Kemudian ada kelas. Jadi definisi kelas itu template untuk membuat objek. Nah, jadi kelas ini juga bisa didefinisikan sebagai prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Nah, objek merupakan hasil instalasi dari suatu kelas. Kemudian proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation, atau objek juga disebut dengan instance. Kemudian ada atribut. Nah, definisi atribut ini data. Jadi data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Nah, biasanya kalau misalnya dalam suatu program yang sama, kita pada saat menggunakan atribut ini nggak boleh sama, karena dia harus bersifat menjadi pembeda dan unik ya pastinya. Nah, misalnya nih kita memiliki sebuah atribut volcano robot. Nah, jadi dia mempunyai atributnya, ada statusnya, kemudian ada speed dan juga temperaturnya. Nah, dalam kelas atribut disebut juga dengan variabel. Nah, atribut ini ada instance variabel. Ini adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Jadi tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Nah, jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda. Nah, kalau kelas variabel adalah atribut untuk semua objek. Beda dengan instance variabel yang tadi ya. Kalau tadi atribut untuk tiap objek, kalau ini atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Nah, semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Nah, jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Jadi nanti variabel ini bisa kita gunakan di berbagai objek gitu. Bukan kita membuat berbagai variabel, bukan, tapi di satu variabel ini atau atribut ini nanti kita akan gunakan, bisa kita gunakan di berbagai objek. Nah, kemudian ada tingkah laku atau nanti kita sebut dengan metode. Ini tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas.
tingkah laku dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task. Nah, contohnya untuk kita memiliki tadi ya masih Volcano Robot, jadi dia metodenya adalah cek temperatur misalnya, kemudian ada report lokasi terkini. Nah, dalam kelas tingkah laku tadi yang disebut juga sebagai metode. Nah, metode ini jadi serangkaian statements dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Ini fungsi dari metode. Oke, nah ini contohnya ada kelas yang tadi ada Volcano Robot. Nah, kelas Volcano Robot itu kita namakan adalah sebuah kelas. Kemudian ada variabel, yaitu yang string status, in speed, dan juga float temperatur. Kemudian ada metode. Nah, jadi dapat kalian lihat, jadi pada saat metode dia adalah pada saat kita katakan itu metode kalau dia memiliki sebuah aksi seperti itu. Oke, ini contoh lanjutannya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar OOP. Tadi ada enkapsulasi atau encapsulation, bahasa Inggrisnya ada penurunan. Kemudian ada polimorfisme. Nah, untuk enkapsulasi, ini pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Nah, variabel dan metode yang dipunyai suatu objek bisa kita tentukan hak aksesnya. Contohnya ada jam tangan, misalnya jam tangan ini kan penting sekali untuk mengetahui waktu. Cara jam mencatat waktu dengan baik antara jam bertenaga baterai atau bertenaga gerak tidak penting untuk kita ketahui. Nah, dalam OOP konsep enkapsulasi sebenarnya merupakan perluasan dan struktur dalam bahasa C. Kemudian ada pewarisan, ini merupakan pewarisan atribut dan metode dari sebuah kelas lainnya. Nah, kelas yang mewarisi kita katakan sebagai superkelas, dan kelas yang diwarisi kita katakan sebagai subkelas. Nah, tetapi subkelas ini bisa berlaku sebagai superkelas bagi kelas lainnya kalau misalnya subkelas ini memiliki lagi subkelas di dalamnya. Jadi kita sebut nanti sebagai multi-level inheritance. Kalau subkelas ini memiliki subkelas lagi, berarti kita katakan nanti subkelas ini bisa menjadi superkelas. Nah, pewarisan ini terdapat kelas sepeda dan sepeda gunung misalnya. Nah, untuk yang sepeda kita katakan dia sebagai superkelas. Nah, sepeda gunung sebagai subkelas. Sepeda gunung memiliki variabel dan metode yang dimiliki oleh sepeda. Jadi harus pastinya metodenya harus mengikut kepada superkelas. Nah, persamaan-persamaan yang dimiliki oleh beberapa kelas dapat digabungkan dalam sebuah kelas induk. Jadi, kalau misalnya kita membuat sebuah subkelas dengan metode semuanya sama fungsinya, misalnya untuk kalau tadi di sepeda gunung, misalnya kalau sepeda rodanya berputar. Nah, itu kan pasti semua sepeda seperti itu. Nah, berarti kita bisa simpan di dalam superkelas. Nah, sehingga setiap kelas yang diturunkannya memuat hal-hal yang spesifik untuk kelas yang bersangkutan. Oke, ini contoh gambarannya. Misalnya ada bentuk. Nah, bentuk ini kita katakan sebagai induk atau superkelasnya. Nah, bentuk ini ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Itu adalah subkelas. Nah, kemudian untuk 2 dimensi ada lingkaran, ada bujur sangkar, atau misalnya ada segitiga. Nah, 2 dimensi ini nanti dia adalah sebuah objek superkelas untuk lingkaran dan juga bujur sangkar, tapi dia adalah sebuah subkelas dari superkelas bentuk seperti itu. Nah, keuntungan pewarisan ini subkelas menyediakan state yang spesifik yang membedakan dengan superkelas, jadi memungkinkan programmer untuk menggunakan ulang source code dari superkelas yang telah ada. Nah, programmer dapat mendefinisikan superkelas khusus yang bersifat generik, jadi yang disebut abstract class, untuk mendefinisikan kelas dengan tingkah laku dan state secara umum. Nah, ini ada single dan multiple inheritance atau pewarisan. Jadi untuk yang multiple, ini suatu kelas diperbolehkan untuk mempunyai lebih dari satu superkelas. Nah, variabel dan metode yang diwariskan merupakan kombinasi dari superkelasnya.
Kalau yang single, ini suatu kelas hanya boleh mempunyai satu superclass. Nah, kemudian ada polymorphism. Nah, ini kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Nah, misalnya di sini contohnya ada kelas animal. Nah, ada dia metodenya adalah suara atau make sound. Nah, di animal ini ada kelas anjing dan juga kelas kucing. Nah, biasanya kan anjing dan kucing dia sama-sama memiliki suara. Nah, suaranya tapi nanti hasilnya berbeda-beda kan ya. Kalau suara anjing seperti apa, suara kucing seperti apa. Nah, yang dijadikan metode yang samanya adalah suara atau make sound-nya. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya pasti kita akan mulai sedikit praktikum. Nah, sebelum praktikum silakan kalian download dulu. Ada beberapa yang perlu diinstal, yaitu JDK, JRE, dan juga NetBeans. Nah, ini langkah-langkah nanti pada saat kalian berhasil menginstal, langkah-langkah untuk memulai membuat program dengan menggunakan bahasa Java. Nanti silakan kalian bisa melihat modul yang saya bagikan untuk teknis dalam praktikum ini. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan 2 nanti kita akan mengenal gimana sih dasar-dasar untuk membuat sebuah program pada Java. Nah, kita menggunakan tools NetBeans untuk membuatnya. Baik, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.